Kalau bangsa ini anak mudanya hebat, nah ini menjadi sebuah negara yang besar. Yang ternyata tidak semua kalangan rela membiarkan kita ini menjadi negara yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Para hadirin rahimahullah, kita bersyukur pada malam hari ini kembali Allah perkenankan kita untuk bisa bermajlis dalam majlis rutin malam Rabu. Semoga Allah memberkahi segala urusan kita, Allah ganti segala usaha kita dalam berbagai macam penghambaan dalam ibadah mahdhah maupun ibadah muamalah. Apalagi kita berada di bulan Muharram sebagai awal dalam penanggalan kalender Hijriah. Pada malam hari ini temanya mungkin agak sedikit berbeda Bapak-Bapak sekalian. Karena ada amanah dari MUI ya. Ini kebetulan saya juga di MUI Kabupaten Indramayu. Ada amanah menyampaikan materi tentang bahaya narkoba. Ini berkaitan dengan Hari Anti Narkoba 26 Juni Jumat kemarin. Bahwa Indonesia memang salah satu negara yang menjadi sasaran untuk dilemahkan generasi mudanya. Karena generasi muda ini sebagai, ya tentu sederhananya kita pahami sebagai pelanjut sejarah, penerus cerita, yang kelak mereka akan melanjutkan perjuangan kita dan juga para pendahulu kita. Maka Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslimin terbesar di dunia, yang juga dalam beberapa analisa dalam sosiologis ya, kita mengalami bonus demografi, melimpahnya usia produktif ya. Usia produktif itu 15 sampai 50-an ya, 50 tahun sampai 35. Jadi usia 15 sampai 35 kita ini melimpah ruah. Nah, kalau mereka yang begitu besar, ini berbeda dengan negara-negara lain Bapak sekalian. Di Eropa, apalagi negara-negara seperti Jepang, Korea ya, itu mereka mengenaskan lah pokoknya. Karena generasi mudanya semakin sedikit, maka mereka membutuhkan SDM. Nah, kita ini melimpah ruah. Kalau bangsa ini anak mudanya hebat, nah ini menjadi sebuah negara yang besar. Yang ternyata tidak semua kalangan rela membiarkan kita ini menjadi negara yang kuat. Sekali lagi kenapa? Karena negara kita mayoritas muslim dan punya peran-peran strategis secara sejarah. Maka jalan yang dilakukan adalah dengan melemahkan generasi mudanya. Dengan hedonisme. Dengan lifestyle. Dengan fun, food, fashion, termasuk hiburan dan narkoba. Nah, yang narkoba ini sangat-sangat berbahaya dan daya rusaknya ya sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Betapa mereka yang seharusnya punya idealisme, punya kekuatan, punya nalar kritis, punya energi yang besar, kalau sudah terkena narkoba tuh rontok Pak, rontok sudah. Boro-boro memikir analitis, berpikir mendalam, apalagi yang jangka panjang. Hal-hal yang sepele pun susah berpikir. Jadi otaknya dirusak, fisiknya pun dirusak. Segala bentuk narkoba itu pasti daya rusaknya bukan hanya ke otak tapi juga fisiknya. Maka sungguh mengherankan orang-orang yang sampai dia terkena dalam circle itu
ya sebenarnya tidak ada untung-untungnya. Badannya rusak, otaknya juga rusak, dan harus mengeluarkan uang besar. Nah, ini catatan dari MUI ini, berapa banyak jumlah korban yang sudah terpapar. Ini laporan 2025-2026. Usia 15 sampai 25 tahun. Ini berarti usia pemuda, remaja. Ini yang sudah terpapar ya, sebanyak 4.150.000. Kita nggak bisa bayangkan negeri ini yang konon mayoritas Muslim, yang dalam beberapa survei itu paling religius, Pak. Survei ya, nggak tahu ya namanya survei. Mungkin diukurnya secara fisik aja karena banyak masjid, masjidnya banyak, jadi dianggap paling religius. Ada sebuah riset ya di dunia, negara yang paling religius itu Indonesia. Meskipun ada data pembanding lain, 60%-nya itu dari survei dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. 60%-nya itu buta huruf Al-Quran. Angka 60% kan berarti separuh lebih. 60% orang Islam Indonesia buta huruf Al-Quran. Itu surveinya dari sebuah perguruan tinggi Al-Quran, Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta. Jadi memang datanya agak bertolak belakang. Satu sisi disebutkan religius, mungkin hanya diukur dari banyaknya masjid, dari banyaknya orang yang pergi haji. Pernah disampaikan kemarin, yang haji dari Indramayu tahun ini urutan ketiga, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Indramayu. Meskipun Indramayu itu kabupaten paling miskin se-Jawa, tapi yang haji ketiga terbesar. Tentu itu harus disyukuri ya. Tapi data yang kemudian disodorkan lagi, yang terpapar narkoba angkanya sudah masuk ke 4 juta. Ini tentu jumlah yang sangat mengkhawatirkan. Dan mereka adalah usia remaja 15 sampai 35 atau Gen Z dan generasi milenial. Bisa dibayangkan bahwa bisnis narkoba itu bisnis yang sangat menguntungkan dan cepat. Dan celakanya di negeri ini penegakan hukum masih dalam PR besar. Pintu-pintu masuknya pun sangat terbuka luas. Jalur kepulauan, kalau jalur resmi bandara kan mungkin terdeteksi. Jalur kepulauan, jalur laut, jalur perbatasan itu mengerikan sekali. Dan sekarang apalagi di zaman serba online, pembelian pun semakin mudah. Ya, disebutkan yang melalui paket pembelian itu sudah sangat banyak sekali. Kira-kira kita para orang tua khawatir nggak dengan kondisi seperti ini? Menurut saya wajib hukumnya, khawatir. Kadang anak-anak itu tidak bisa diprediksi. Di depan keluarga dia baik-baik saja, tapi ternyata di belakang ada pergaulan yang kita nggak sangka. Circle-circle yang kita sendiri tidak bisa mendeteksi. Apakah di sekolah-sekolah yang misalnya unggulan itu sudah pasti aman? Belum tentu. Apalagi sistem sekolah sekarang kan kemarin zonasi ya. Terbukti di Sasi aja ada anak geng motor, ya kan? Anak geng motor. Jadi ini sebagai renungan dan juga kewaspadaan kita bahwa kewajiban kita memantau anak-anak kita. Bagaimana mereka bisa kita ketahui pergaulannya? Bagaimana mereka bisa terbuka kepada kita sebagai orang tua? Bagaimana mereka mendapatkan kenyamanan di dalam rumah? Karena kalau di dalam rumah sudah nyaman itu, mereka tidak terpancing untuk mencari kenyamanan di luar. Bagaimana anak-anak terbiasa terbuka dalam segala urusan berbicara kepada orang tuanya. Kalau kami, ya saya pribadi dan juga keluarga istri saya itu sangat terbuka, Pak. Urusan apapun itu dibicarakan dengan orang tua. Kenapa? Dibiasakan dialog. Almarhum ayah saya itu memang agak kolot lah ya dalam urusan begitu. Jadi misalnya makan malam itu harus bareng.
Pada Isya selesai makan bareng, makan bersama. Itu masih pakai meja besar. Meja yang sudah umurnya lebih dari 100 tahun. Yang dulu dipakai oleh nenek untuk ngajar Quran. Itu kalau makan malam itu sambil ngobrol. Memang beliau dominan menyampaikan segala sesuatu yang karena pengalaman panjang. Nah, dari situ kan terbangun sebuah suasana keterbukaan. Sehingga ada apapun yang dihadapi di luar itu pasti dibicarakan kepada orang tua. Anaknya mulai mengenal dunia cinta, cerita ke orang tua. Anaknya mengalami hal yang tidak nyaman. Anaknya dibully. Nah, kemana bisa mengadu kepada orang tua? Anaknya mungkin melihat gelagat-gelagat pergaulan yang tidak normal. Sedikit-sedikit ditawarin, mungkin ada upaya untuk masuk narkoba di antaranya. Anak-anak kalau sudah terbuka dengan orang tua itu modal awal. Jadi para bapak mungkin yang di sela kesibukan jangan jangan membiarkan mereka ada barrier, ada jarak dengan kita. Karena namanya membangun relasi itu tidak harus kuantitas, tapi kualitas. Waktu kita irisannya mungkin sedikit, tapi di waktu yang sedikit itu bagaimana berkualitas, bonding, membangun ikatan. Ada berdua dengan anak, misalnya anak pertama, anak kedua, itu penting sekali. Kenapa? Membangun kepercayaan bahwa orang tuanya mendengarkan dia, orang tuanya bersama dia. Sehingga kalau ada sesuatu yang di luar dia dianggap tidak nyaman, dia kembali kepada orang tua. Nah, ini dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan. Hendaklah kalian. Ya, ini perintahnya apa? Hendaklah kalian takut. Yakhsha itu takut. Apa yang ditakutkan? Law taraku min khalfihim, kalau meninggalkan di belakang mereka, maksudnya generasi baru mereka, keturunan mereka, dzurriyyatan di'afa, menjadi generasi yang lemah. Dzurriyyah itu keturunan, di'afa lemah. Jadi hendaklah kalian takut jangan sampai meninggalkan keturunan atau generasi baru yang lemah. Khafu 'alaihim, kalian takutkan mereka, kalian takutkan keadaan mereka. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian bertakwa, wal yaqulu, hendaklah kalian berkata qawlan sadida, dengan perkataan yang benar. Jadi perintah untuk melindungi generasi akan datang, menyiapkan generasi baru para keturunan kita juga perintahnya falyattaqullah. Sehingga segala yang kita lakukan itu dalam rangka takwa kepada Allah, dan dengan sebuah perintah tambahan, wal yaqulu qawlan sadida, hendaklah kalian berkata dengan benar. Qawlan sadida, bukan syadid, tapi sa-nya sa kecil. Bukan syadida. Kalau syadida maknanya dengan keras, tapi ini sadida, sin kecil tanpa titik. Hendaklah kalian berkata dengan benar. Sehingga di sini mengisyaratkan bahwa di antara jalan yang sangat untuk diperhatikan dalam membangun generasi itu adalah bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik, yang benar. Anak-anak itu kalau terlalu dibiarkan keinginan jadi penuhi, dia akan manja, fragile, ringkih, akan arogan. Sebaliknya kalau banyak dihalangi, dia pun akan menjadi pendendam. Maka jalannya adalah jalan tengah. Sehingga kalau orang tua dulu misalnya anaknya pengen apa, itu enggak langsung diberikan, biarkan dia nangis dulu. Itu melatih puasa, Pak. Misalnya anaknya pengen beli mainan, mungkin kalau orang yang sangat menyayangi, segera diberikan mainan. Nah itu kurang mendidik dari sisi mendidik kesabaran. Jadi meskipun uang ada, tentu insya Allah uangnya ada. Meskipun uangnya ada, beli sesuatu yang diinginkan itu jangan sekaligus instan diberikan. Kenapa? Membentuk karakter yang tidak bersabar,
tidak siap untuk diuji. Jadi sampaikan bahwa apa yang diinginkan, ya mungkin kalau usia dewasa berarti mungkin pengen beli motor, pengen beli apa, pengen beli sesuatu lah. Sampaikan bahwa uang itu ada, tapi apakah sekarang prioritas, apakah mendesak. Biarkan dia berpikir bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu butuh effort, butuh usaha. Nah, di sini itu diantaranya. Jadi membangun komunikasi dengan anak itu bagian dari menyiapkan pendidikan karakter kepada mereka. Karena bagaimana kita bisa memberikan arahan yang baik, mengingatkan, mengevaluasi, kalau tidak dengan perkataan yang benar. Maka para orang tua itu juga berperan sebagai apa? Sebagai murabbi. Murabbi itu apa? Yang membimbing, memantau amalnya. Perlu ada namanya muhasabah. Jadi anak-anak dalam sekian kali masa tumbuh kembang itu harus dievaluasi. Yang paling awal adalah kewajiban sholatnya. Umur 7 tahun kira-kira sholatnya jalan apa enggak? Kalau umur 7 tahun, kalau masih meninggalkan sholat lima waktu, itu boleh ya dengan dipukul. Tapi tentu dengan cara yang baik, tidak harus kayak orang dulu. Kalau zaman saya kecil Pak ya biasalah orang dulu. Saya nggak mau sekolah, sabet pakai tambang. Lukanya masih ada sampai sekarang di betis, itu masih ada lukanya. Tapi dengan cara keras begitu menghasilkan anak-anak yang tangguh, tidak mudah pecah, tidak mudah runtuh. Tentu zaman sekarang beda zaman Pak ya. Ketegasan tidak harus dengan fisik lah, dipukul tidak harus dengan fisik. Cukup dengan nasihat yang baik dan tegas. Bagaimana menjadi seorang murabbi? Pembimbing, dievaluasi ibadahnya, dievaluasi pergaulannya. Kamu hari ini apakah sudah bisa menjaga sholat lima waktu? Bagi yang perempuan, kamu bagaimana menjaga masa sucimu supaya sholatmu tidak ada yang hilang? Harus tahu batasan-batasan masa haidmu sehingga kamu tidak melakukan sholat ketika sudah dalam keadaan haid, atau juga sebaliknya, kalau sudah waktunya suci harus dijaga. Kalau misalnya dia sucinya ketika di sekolah, maka di waktu zuhur dia sudah suci harus diqodho. Sehingga pendidikan semacam itu perlu ditanamkan. Nah, bagaimana anak itu merasa nyaman? Tadi di awal lagi disebutkan membangun kedekatan. Sebagaimana Rasulullah SAW kepada anak-anaknya, cucu-cucunya sangat dekat sekali. Bahkan cucu beliau Sayyidina Hasan dan Husain, ketika beliau salat naik ke punggung sampai beliau menunda untuk bangun dari sujudnya. Sebagai bentuk apa? Kasih sayang. Maka tentu para pengurus masjid barangkali juga perlu dievaluasi. Anak-anak ketika ke masjid sedikit agak ramai, ya itu maklum. Daripada mereka nyaman di luar, biarkan mereka nyaman di dalam masjid. Disinilah mereka belajar punya interaksi komunitas yang dekat dengan ibadah. Mereka sekarang mungkin masih baru melihat bagaimana orang tuanya sholat. Tapi yang kemudian ingat di masa dewasanya adalah apa yang dia lihat, bukan apa yang dia dengar. Begitu. Nah, ini perhatian bahwa jangan sampai generasi baru lemah. Ini tentu menyangkut semua aspek ya. Aspek ekonominya jangan sampai mereka lemah. Aspek akidahnya jangan sampai mereka mudah sekali terpengaruh pemikiran-pemikiran yang merusak akidah. Termasuk diantaranya bagaimana mereka dijauhkan dari peluang pergaulan dengan narkoba tadi. Para hadirin sekalian, maka sudah jelas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, perintah menjaga agar keluarga kita jauh dari keburukan-keburukan. Sebagaimana perintahnya qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Maka yang menjadi pondasi dalam pembinaan anak itu, yang juga merupakan fardhu ain yang disampaikan kepada anak-anak kita, bukan hanya tentu dari para guru-guru di madrasah. Ya, kita bersyukur anak-anak kita
bisa sekolah madrasah, mereka mendapatkan basic keilmuan yang sangat banyak sekali. Tapi juga orang tua di waktu pasca sekolah ya, sore hari malam hari itu justru untuk apa? Menguatkan. Ditanya, kamu tadi belajar apa? Akidah. Nah, coba didiskusikan apa yang diajarkan. Nah, maka dibutuhkan orang tua yang juga agak paham ilmu, sehingga dituntut kita orang tua juga harus belajar. Jangan sampai pas anaknya nanya orang tuanya bingung, gitu ya. Nah, pondasi akidah. Karena ketika seorang akidahnya benar, akan membentuk karakter juga benar. Al-zahir mir'atul batin, begitu disampaikan dalam sebuah makalah. Yang tampak itu adalah cermin apa yang batin, apa yang ada dalam dirinya. Yang batin di sini dibentuk oleh bagaimana dia punya pemahaman dan juga akidah yang benar. Ketika kita memahami syahadatain, dalam syahadat itu ada syahadat tauhid, syahadat rasul, ya, itu pelajaran madrasah. Syahadat tauhid adalah asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat tauhid, syahadat persaksian mengesahkan Allah. Yang kedua syahadat rasul, syahadat tentang kesaksian Rasulullah sebagai utusan terakhir. Nah, kalau orang syahadatnya benar, dimaknai, dihayati, ini makna la ilaha illallah itu adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Rasulullah SAW ketika di fase Makkah ya, sebelum hijrah, tentu kita mengenal beliau sebagai tokoh yang dihormati. Bahkan ketika ada konflik penentuan siapa yang akan mengangkat Hajar Aswad ya, untuk ditaruh di Ka'bah itu, beliau yang memutuskan siapa yang akan membawa dari sekian banyak kabilah-kabilah. Dengan kebijakan beliau, ya tentu beliau akhirnya apa? Dengan membentangkan kain dan perwakilan dari semua kabilah itu pemimpinnya memegang bersama-sama untuk menggotong Hajar Aswad. Tapi betapa Rasulullah diberikan apa? Kepercayaan. Sampai digelari Al-Amin, yang orang yang dipercaya. Demikian dipercaya Rasulullah sampai digelari Al-Amin tadi. Tapi di satu waktu ketika Rasulullah mengundang para tokoh-tokoh Quraisy, ya, tokoh-tokoh kafir Quraisy diundang, kemudian Rasulullah tak sampaikan, maukah aku ajarkan kepada kalian sebuah kalimat yang kalau kalian berpegang pada kalimat ini, kalian akan menguasai Jazirah Arab. Kalian akan berkuasa. Tawarannya adalah kekuasaan. Kenapa? Mereka gemar berperang. Tentu mereka tertarik. Jadi tawaran untuk apa? Sebuah kalimat yang diajarkan kalau mereka berpegang teguh, mereka menjadi sumber kekuatan, menguasai Jazirah Arab. Mereka tertarik. Tapi ketika Rasulullah sampaikan yang beliau ajarkan adalah apa? Kalimah la ilaha illallah. Maka serta-merta mereka juga menolak. Karena kalimat ini sudah jelas konsekuensinya. La ilaha illallah. La ma'budah illallah, tidak ada yang diibadahi selain Allah. La matbu'a illallah, tidak ada yang diikuti kecuali Allah. La matluba illallah, tidak ada yang diminta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ma'buba, la mahbuba bihaqqin, tidak ada yang berhak untuk dicintai dengan hakikatnya, dengan sungguh-sungguh kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La nafi'a illallah, tidak akan ada yang memberikan kemanfaatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La dharra illallah, tidak ada yang menjadi sumber menjadikan bahaya kecuali Allah. Nah, ini kan di bab ini kan kadang sering masih ada ya Pak ya, di kalangan orang-orang tradisional. Ada peristiwa tertentu mengaitkan dengan kekuatan-kekuatan tertentu. Ada istilah apa? Tumbal proyek ya. Kadang muncul istilah gitu Pak ya, tumbal proyek. Pekerjanya pada mati, jadi tumbal. Itu kan bahaya. Berarti mereka meyakini sesuatu yang menjadi warisan kepercayaan zaman dulu. Yang itu di luar kepercayaan Islam. Karena la dharra illallah, tidak ada yang dharra menjadikan sumber bahaya, membahayakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan manfaat, la nafi'a illallah,
Tidak ada yang menjadikan bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sumber sakit, sumber kematian itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan sebab bermacam-macam. Al-maut wahid, al-asbab muta'addidun. Sebab itu bermacam-macam. Wal maut wahid, sementara kematian hakikatnya satu. Jadi orang apa karena kecelakaan, karena musibah, tenggelam, segala macam, semuanya itu adalah hakikatnya adalah biiznillah. Tidak ada satupun makhluk yang punya kekuatan menjadikan seseorang meninggal kecuali atas izin Allah. Sebab itu hanya sarana, tapi hakikat dari Allah. Jadi jangan sampai ada orang berpikiran ini meninggal karena kekuatan tertentu. Tidak ada ya. Termasuk sakit. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. La waliya illallah, tidak ada yang menjadi pelindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak akan mencari perlindungan kepada selain Allah. Nah, kalau orang sudah dalam keadaan la ilaha illallah, maka dia ketundukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaannya adalah sesuatu yang berdasarkan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau sudah diikrarkan dan dihayati, maka syahadat Rasul itu akan melahirkan apa? Bahwa dia yang berhak untuk dicontoh, yang diteladani, yang diikuti adalah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Maka sebelum anak-anak kita mengenal para artis-artis, ya, selebgram, para pemain bola, ya, apalagi sekarang Piala Dunia ya, yang senang bola pasti sangat hafal itu, anggota timnya masing-masing negara-negara favorit ya, pasti hafal. Sebelum mereka mengenal para bintang-bintang sepak bola, maka perkenalkan dulu tentang Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana mereka diajarkan mencintai Rasulullah. Dan itu banyak buku yang mengulas ya, yang menjelaskan bagaimana Rasulullah dalam semua perannya. Bahkan ada penulis Indonesia juga ya, itu mengemas sebuah judul buku dalam satu paket beberapa tema ya. Rasulullah sebagai kepala negara, Rasulullah sebagai pebisnis, Rasulullah sebagai orang tua, itu lengkap sekali. Gambaran-gambarannya berdasarkan sirah nabawiyah. Nah, kalau bulan Maulid itu bahkan disunahkan mengkhatamkan kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu kumpulan hadis dari Imam Tirmidzi. Syama'il Muhammadiyah itu hadis-hadis tentang gambaran Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana rambutnya, bagaimana cara jalannya, bagaimana duduknya, bagaimana perawakannya, bagaimana bajunya, apa yang dia sukai. Itu dalam Syama'il Muhammadiyah itu dijelaskan sangat detail. Mengenal Rasulullah. Ada juga kitab yang mendapatkan penghargaan dari Robito Alam Al-Islami tentang Sirah Nabawi, ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dari India, ulama India. Judulnya apa? Ar-Rahiqil Makhtum. Ya, sudah ada terjemahnya. Terjemahnya judulnya apa? Sirah Nabawiyah. Ada juga ulama kontemporer. Judulnya Fiqhus Sirah. Yang ditulis oleh siapa? Syekh Ramadan Al-Buti, Said Ramadan Al-Buti, ulama besar Suriah, yang beliau sekitar tahun 2000 gugur syahid ya, ketika mengajarkan Al-Quran di Masjid Jami dibom. Yang ngebom siapa? Sesama Muslim ekstremis. Jadi kalau dikatakan ada kelompok Muslim yang ekstremis itu memang ada, Pak. Selevel Syekh Sofiur Rahman, Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama besar zaman ini. Mungkin Bapak bisa lihat ya di YouTube, Syekh Said Ramadan Al-Buti. Itu meninggalnya Pak, dibom, lagi ngisi majelis seperti ini ya. Di mimbarnya dipasang bom, meledak, beliau syahid. Yang ngebom siapa? Orang Islam. Sebagaimana juga Sayyidina Ali, yang membunuh siapa? Orang Islam, Ibnu Muljam. Yang membunuh Ali itu ahli sholat, sholatnya rajin, hafal Quran. Ketika dia dihukum, dia mengatakan, saya tidak takut dipotong tangan saya, dipotong kaki saya, tapi tolong jangan
potong lidah saya. Karena saya takut kalau saya tidak bisa menyebut nama Allah. Bayangkan seorang muslim, dia ahli zikir, membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, itu cerita lain ya tentang itu. Nah, ya, pentingnya apa? Pentingnya anak-anak kita dijelaskan tentang role model yang terbaik Rasulullah Muhammad SAW. Itu bagian dari implementasi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, kalau syahadat tauhidnya benar, syahadat Rasulnya benar, maka akan melahirkan hamba-hamba yang dalam dirinya ada kecintaan. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ridho Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah Muhammad sebagai Rasulnya, Islam sebagai agamanya. Dia memiliki semangat ghairah dalam Islam. Kemudian dia juga ada sibuh. Apa sibuh itu, Pak? Surat Al-Baqarah 138. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsa sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu 'abidun. Berpeganglah kepada sibghatullah. Apa sibghatullah itu? Sibghah itu kalau makna dasarnya itu celupan. Jadi celupan Allah. Perintahnya apa? Apa penjelasannya? Wa man ahsanu minallahi sibghatan, siapakah yang lebih baik daripada celupan Allah Subhanahu wa taala? Wa nahnu lahu 'abidun, dan kami termasuk hamba-hambanya yang beribadah kepadanya. Nah, asbabun nuzulnya dalam beberapa tafsir itu disebutkan ayat 138 Al-Baqarah itu berkaitan dengan apa? Dalam keyakinan orang Nasrani, ketika anak usia 7 hari kalau tidak salah, itu dicemplungkan ke air. Mungkin sampai sekarang ya. Dalam rangka apa? Dibaptis. Jadi pembaptisan itu resmi dilantik sebagai seorang Kristen. Seorang anak ya, termasuk kalau orang baru masuk Kristen itu dicelupkan, dibaptis itu dicelupkan di sebuah air. Ada semacam kubangan air, entahlah dibacakan apa, dicelupkan di situ. Itu namanya dibaptis. Dari zaman dulu sudah ada begitu. Maka menjawab itu apa kata Allah? Sibghatallah. Celupan Allah. Apakah yang lebih baik selain daripada celupan Allah? Nah, bagaimana memahami ayat ini? Imam Al-Qurtubi misalnya menjelaskan makna sibghatullah adalah menggantikan atau satu makna dengan millah, ajaran, millah Ibrahim, agama. Jadi sibghatullah adalah agama. Maka orang-orang yang syahadat tauhidnya benar, syahadat Rasulnya benar, maka dia akan mendapatkan apa? Celupan dalam agama yang benar. Cetakan atau bentukan atau warna. Ya, sebagaimana mencetak sebuah barang itu kan ada cetakan. Ini cetakan apa? Cetakan Allah. Bentukan Allah. Celupan Allah. Kalau orang dalam dirinya sudah ada celupan dari Allah, bentukan dari Allah, maka dia akan mengalami transformasi, perubahan-perubahan. Ada orang baru masuk Islam. Dia begitu semangat belajar sholat, belajar ngaji, sering menghadiri pengajian. Bahkan kemudian ketika dia sudah punya uang melaksanakan umroh, bahkan haji. Berarti dia dalam proses hidayahnya itu cepat. Dan cepat mendapatkan sibghatullah. Kalau sudah dapat sibghatullah, maka terjadi namanya proses apa? Tadi transformasi. Perubahan. Al-inqilab. Orang yang baru masuk Islam begitu cepat perubahannya, sementara ada orang Islam dari kecil sudah syahadat tapi tidak melaksanakan sholat. Nah, berarti yang celupan Allah cepat yang mana? Yang ini, yang baru masuk Islam. Dia ibarat bayi baru lahir, setelah masuk Islam dia cepat berubah, bertransformasi dalam ibadahnya. Baik ibadah mahdhah maupun ibadah muamalah. Tapi ada orang yang dari kecil Islam tapi enggak sholat. Berarti sibghatnya belum terbentuk itu. Belum terjadi perubahan-perubahan. Nah, ini penting kaitannya dengan apa?
bagaimana anak-anak kita, karena kalau disampaikan kepada yang hadir, saya yakin semuanya di sini orang-orang baik semua, insyaallah, solehin, solehat, amin. Tapi yang jadi perhatian kita adalah anak-anak kita. Bagaimana membentuk mereka ya, dengan sibghatullah tadi. Jangan sampai terjadi sebuah paradoks, orang tuanya rajin ke masjid, rajin puasa sunnah, rajin tahajud, anaknya pergaulannya nggak keluar-keluar. Anaknya masih meninggalkan sholat subuh. Wanti-wanti bawa sekalian, jangan sampai ada di rumah kita masih ada anggota keluarga yang meninggalkan sholat 5 waktu. Anak kita, atau mungkin kalau ada pembantu atau siapapun. Karena kalau ada satu orang saja yang meninggalkan sholat 5 waktu, itu ada laknat kepada seluruh isi rumah itu. Laknatnya kepada semua. Dengan catatan tidak mengingatkan. Misalnya ada anaknya yang nggak sholat, itu nggak diingatkan, itu laknat itu. Tapi kalau sudah diingatkan dengan cara lembut, cara halus, bahkan yang perlu kita perhatikan, mengingatkan itu tidak hanya dengan lisan secara komunikasi atau dengan cara yang tegas, misalnya dengan hukum, tapi juga dengan cara apa? Dengan cara doa. Kan sering disampaikan ya, wa idzra minkum munkaran, kalau engkau melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, rubahlah dengan tanganmu. Falam tastati' fa bilisani, kalau tidak mampu dengan lisannya. Falam tastati' fa biqalbi, kalau tidak mampu dengan hatinya. Fadzalika adhaful iman. Nah, yang terakhir itu apa? Fa biqalbi, itu bukan hanya mengingkari menurut sebagian ulama. Kenapa? Terikat kembali kepada perintah falyughayyir tadi. Berarti baik itu dengan tangan, dengan lisan maupun hati, itu dalam rangka falyughayyir, dalam rangka merubah. Bagaimana merubah dengan hati? Di situ sebagian ulama memahami merubah dengan hati adalah dengan apa? Mendoakan. Jadi bahasa pengen si bahasa derma ditirakati. Ditirakati itu ya betul-betul mendoakannya benar serius, bukan hanya sekedar selewatan. Dibacakan Al-Qur'an, ketika sholat sunnah dikhususkan mendoakan anak-anaknya. Ketika berpuasa juga mendoakan anak-anaknya. Betul-betul hadir, ditirakati. Sehingga apa? Kalau anak kita sudah memiliki pondasi akidah yang benar, diajarkan di madrasah, orang tuanya pun menyambungkan lagi pembahasan di rumah, ayahnya, ibunya ya, mendengarkan, dievaluasi, kalau ada yang kurang pas diperbaiki, maka dia akan menjadi anak-anak yang kokoh, yang siap menghadapi medan pergaulan apapun. Kalau orang dia hidupnya eksklusif ya Pak, mungkin steril. Tapi ketika dia sekolah di kampus, di masyarakat, itu tidak bisa kita mudah memilah-milih. Ada kalanya terpaksa teman kantor ada yang macam-macam, teman pergaulan ada yang macam-macam. Maka yang dibutuhkan itu bukan steril, tapi imun. Kalau steril itu susah Pak. Steril, nggak bisa. Kenapa? Kita pasti ketemu orang macam-macam. Maka yang dibutuhkan adalah apa? Imunitas, kekebalan. Nah, kalau orang sudah kebal, dia bertemu dengan orang macam apapun, dia punya apa? Punya daya filter. Temannya ada yang ngajak ini, nauzubillah, ngajak zina. Yang mengerikan itu kan begitu, pergaulan apalagi musim liburan. Ayah ibunya kerja, anak-anak sekolah libur, mereka bermain di mana? Kemudian pacaran, di rumah nggak ada orang. Apa yang terjadi? Kalau tidak punya imunitas, ya sudah, itu alamat itu. Kata istilah orang Jawa sih, ngalamat. Naudzubillah, subhanallah. Semoga dijauhkan dari keluarga kita. Jadi peluang-peluang mereka untuk melakukan segala macam fahsya itu sangat banyak sekali. Nah, demikian. Maka Bapak-Bapak sekalian, kalau anak kita sudah punya pondasi yang kokoh, dia kemudian akidahnya kuat, dia sudah mendapatkan sibghatullah, celupan Allah, bentukan Allah, maka dia akan terbentuk sebagaimana dalam tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Dia mengalami proses transformasi, perubahan, al-inqilab, baik dalam akidahnya, dalam pemikirannya, dalam perasaannya maupun tindakannya. 4 aspek ini. Al-i'tiqadi dalam akidahnya.
Kalau orang akidahnya sudah kuat, anak-anak kita di hadapan apapun dia melihat, mendengarkan, membaca tulisan, dia tidak akan terpengaruh. Sehingga pondasi yang diajarkan di madrasah, ya, mungkin bapak-bapak sekalian masih ingat bagaimana orang tua kita dulu menitipkan kepada kiai di kampung yang diajarkan oleh guru-guru madrasah, ya, mengenalkan tentang sifat wajib bagi Allah dan seterusnya, itu masih terngiang sampai sekarang. Nah, kalau anak kita tidak di sekolahin madrasah atau juga tidak diajarkan, kelak bagaimana masa depannya? Maka bersyukur masih ada madrasah. Kemudian secara fikri, secara pemikiran, anak-anak kita di zaman ini, bapak sekalian, itu mereka sangat banyak mengakses sumber-sumber informasi. Bisa jadi ada yang punya minat mengkaji tentang filsafat, mengkaji tentang pemikiran-pemikiran barat. Ada yang terhipnotis atau terpesona dengan pemikiran-pemikiran komunis, baik komunis maupun kapitalis, semuanya adalah dari filsafat materialistik. Semuanya kembali kepada ukuran-ukuran materi. Tidak ada tinjauan atau basic kepada kepercayaan kepada Tuhan. Ya, itu sudah habisnya. Insyaallah nanti di pekan depan kita lanjutkan tentang bagaimana membentengi anak kita dari pergaulan-pergaulan yang jahat yang merusak mereka dengan pendidikan yang baik, membuat mereka memiliki imunitas sehingga siap menghadapi berbagai macam pergaulan yang sangat luar biasa di zaman ini. Semoga Allah menjaga kita semua dan keluarga kita dengan penjagaan yang terbaik. Allah jaga kita istiqomah dan juga kelak Allah sampaikan husnul khotimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.